Selamat datang di penyelaman mendalam kita kali ini. Kita udah dapat nih beberapa sumber menarik ya, soal transformasi desentralisasi fiskal di Indonesia. Betul. Dari mulai era reformasi, sampai yang terbaru UU HKPD itu. UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Nah, misi kita sekarang, kita mau coba bongkar nih, inti perjalanannya gimana, tantangannya apa aja, dan artinya buat Anda semua. Oke, langsung aja ya. Langsung aja. Fokus kita, intinya mau lihat gimana sih pelimpahan wewenang keuangan ini dari pusat ke daerah kan ya? Ya. Tujuannya kan bagus tuh, layanan publik lebih oke, pembangunan lebih rata. Tapi gimana perkembangannya, gimana realitasnya di lapangan? Nah, sumber-sumber ini kayak peta buat kita lah. Oke. Jadi desentralisasi fiskal ini, gampangnya mindahin keputusan soal duit lebih dekat ke masyarakat gitu ya. Betul, biar lebih pas sasaran harapannya. Biar alokasinya lebih kema gitu. Nah, di sumber Anda kan disebut soal Big Bang, itu ya, setelah reformasi 98. Iya, UU 22 sama 25 tahun 99, itu titik awalnya. Waktu itu kan dana transfer ke daerah langsung wus naik drastis. Iya, signifikan banget naiknya. Tapi ya gitu, perjalanannya dinamis banget. Regulasinya gonta-ganti terus. Oh iya, ada UU 32 2004, terus 33 2004 apalagi tuh. UU 23 2014 ya. Baru deh akhirnya muncul UU nomor 1 tahun 2022, UU HKPD itu. Ini nunjukin kalau nyari model yang pas buat Indonesia tuh emang rumit ya. Banget. Kompleks. Nah ini nih yang menarik. Udah jalan 20 tahun lebih loh. Kok kayaknya tantangannya masih sama aja ya? Sumber Anda nunjukin soal ketimpangan fiskal antar daerah, itu masih ada aja. Masih jadi PR besar itu. Terus daerah juga masih tergantung banget sama transfer pusat. PAD-nya kalah jauh sama TKD. Tadi angkanya berapa? 23,67% ya di 2020. Sekitar segitu, iya. PAD masih kecil kontribusinya dibanding transfer ke daerah. Belum lagi soal kualitas belanjanya. Nah, kualitas belanja. Katanya belum optimal ya. Belanja pegawai masih gede porsinya. Masih dominan, meskipun trennya turun sedikit. Data 2020 itu masih sekitar 33,27%. Gede loh itu. Sementara belanja modal buat bangun infrastruktur gitu malah. Relatif rendah porsinya. Nah, problem-problem klasik ini yang coba dijawab sama UU HKPD. Jadi UU HKPD ini kayak jurus baru gitu ya, buat ngatasin masalah lama. Kerangkanya gimana tuh? Bisa dibilang upaya reformasi yang komprehensif lah. Ada 4 pilar utamanya. 4 pilar? Apa aja tuh? Pertama, kuatin local taxing power. Jadi daerah didorong biar lebih mandiri cari duit sendiri lewat pajak dan retribusi. Biar PAD-nya naik gitu ya? Oke, terus. Kedua, desain ulang transfer ke daerah, TKD. Dibikin lebih berkualitas, adil, transparan, dan ini penting, basisnya kinerja. Oke, berbasis kinerja. Ketiga, dorong belanja daerah biar lebih efektif, lebih efisien, fokusnya ke layanan dasar sama infrastruktur. Sip. Yang terakhir? Keempat, selarasin kebijakan fiskal pusat sama daerah. Biar nyambung, biar sinergi gitu secara nasional. Oke. Coba kita bedah dikit ya. Perubahan kuncinya di UU HKPD yang perlu Anda tahu nih. Mulai dari pajak daerah sama retribusi daerah, PDRD, apa yang baru? Ada penyederhanaan. Ini cukup signifikan. Contohnya 5 pajak yang basisnya konsumsi, hotel, restoran, hiburan, parkir, penerangan jalan, itu dilebur jadi satu. Oh ya, jadi apa namanya? Jadi pajak barang dan jasa tertentu, PBJT. Biar lebih simpel administrasinya. Pajak hiburan di kota wisata gitu? Nah, itu pertanyaan bagus. Ada potensi ke arah sana. Tapi hitungan pemerintah, efisiensi mungutnya sama potensi pajaknya bisa lebih luas dalam jangka panjang. Harapannya sih bisa ngimbangin. Oke, masuk akal. Selain PBJT, ada lagi? Ada pajak alat berat, PAB, itu sekarang jadi kewenangan provinsi. Terus ada skema baru, namanya option. Option, apa itu? Semacam pungutan tambahan gitu, nanti nempel di pajak provinsi kayak PKB sama BBNKB, hasilnya langsung buat kabupaten kota. Oh, jadi kayak nebeng di pajak provinsi ya? Betul. Mulainya 2025 nanti. Tujuannya jelas, buat genjot PAD kabupaten kota. Oke, menarik. Sekarang kita pindah ke pilar kedua. Transfer ke daerah, TKD. Ini juga banyak berubah ya? Banget. Signifikan perubahannya. Misalnya DBH, dana bagi hasil. Sekarang ngitungnya pakai realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya. Jadi lebih pasti buat daerah. Nggak pakai proyeksi lagi ya? Nggak lagi. Plus ada pertimbangan kinerja daerah juga buat alokasinya.
Nah, perubahan paling gede itu di DAU, dana alokasi umum. Di AU gimana tuh? Formulanya nggak cuma lihat celah fiskal aja, sekarang masukin target pemenuhan layanan publik, SPM, sama kapasitas fiskal real daerah. Dan yang penting, penggunaannya dikaitin sama kinerja. Wah, jadi kayak ada syaratnya gitu ya. Kalau kinerjanya bagus, dapat dana bebas pakainya blok grantnya lebih gede. Kurang lebih gitu. Sebaliknya kalau kinerjanya kurang, mungkin porsi dana yang diarahkan penggunaannya, spesifik grant, jadi lebih banyak. Oke. Terus kalau DAK, dana alokasi khusus. DAK lebih difokusin buat prioritas nasional di daerah, dan yang menarik, kewajiban daerah buat nyediain dana pendamping dihapus. Oh, bagus dong itu. Iya, jadi beban daerah berkurang. Dana desa juga gitu, alokasinya lebih lihat kinerja desa. Jadi intinya ya, ada pergeseran. Pergeseran dari mana ke mana? Dari transfer yang sifatnya gelondongan, block grant, ke dana yang lebih terarah, earmarked, lebih berbasis kinerja, performance-based, dan bersyarat, conditional. Pusat jadi lebih kuat ngarahin dana. Oke. Terus soal kualitas belanja tadi, ada target spesifik juga di UU HKPD? Ada semacam rem dan gas. Belanja pegawai diusahain maksimal 30% APBD. Maksimal 30% ya? Iya, sementara belanja infrastruktur didorong minimal 40% APBD, tapi ini ada masa transisinya, 5 tahun buat penyesuaian. Oke, jadi nggak langsung H+1 ya? Ada waktu adaptasi. Betul. Selain itu ada juga inovasi kayak dana abadi daerah, DAD. Dana abadi, kayak gimana tuh? Ini buat daerah yang kaya sumber daya alam, tapi layanan dasarnya udah terpenuhi. Mereka bisa investasiin sebagian pendapatannya. Nanti hasil investasinya bisa dipakai buat belanja. Pokoknya nggak kegerus. Bojonegoro udah mulai tuh. Wah, keren juga ya. Jadi setelah puluhan tahun nih kita masih terus cari-cari formula ideal ya buat hubungan keuangan pusat daerah. UU HKPD ini kedengarannya ambisius banget ya. Ambisius dan komprehensif. Jadi apa nih kesimpulan utamanya buat Anda semua yang dengerin? Ya, intinya perjalanan desentralisasi fiskal kita ini proses reformasi yang nggak pernah berhenti. Kompleks banget. Selalu coba cari keseimbangan antara otonomi daerah sama tujuan pembangunan nasional. UU HKPD ini babak terbarunya. Babak baru yang paling komprehensif ya katanya tadi. Iya, tapi ya itu berhasil atau enggaknya nanti tergantung banget sama implementasinya di lapangan. Gimana kapasitas Pemda buat adaptasi, terus soal data kinerja juga, itu krusial banget buat penilaian nanti. Oke, nah sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Silahkan. Dengan penekanan yang kuat banget ke kinerja dan prioritas nasional di desain transfer dana yang baru ini, kira-kira nanti ini beneran bakal memacu inovasi layanan publik yang kreatif, yang pas sama kebutuhan unik tiap daerah, atau jangan-jangan malah bikin daerah fokusnya cuma buat menuhin target-target administratif dari pusat aja? Pertanyaan bagus itu. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di penyelaman kita berikutnya.